Kali ini gue pakai waist black dari RC. Yaelah, water resistant, warna hitam. Kalau mau ngencengin tinggal tarik, kalau mau ngendorin tinggal buka, beres. Kalau mau ngencengin tinggal tarik, klewer ada penopangnya, beres. Nah, oke. Berikutnya kita akan langsung aja ke studio. Kita bahas kupas tuntas tentang helm ini. Panas cuy. Oke, gua abis ada ini nih, lamaran pekerjaan untuk sales. Waduh, pengap banget nih bos. Buka dulu ya, sampai berapa bun. Kebetulan tadi ada yang lamaran pekerjaan untuk sales assistant. Kebetulan baru ngecek, jadi ngasih tau dulu ke HRD-nya. Jadi maaf ya, sedikit terlambat. Anyway, busway, kita hari ini akan membahas sebuah, taruh mana nih helm gue? Helm, handphone, sini jelek, sini jelek, sini jelek. Oke, kita taruh di bawah aja. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah helm yang spesial lagi nih. Terakhir kita sudah pernah ngebahas tentang empty helmets, tapi itu buat yang helm full face-nya. Kalau kali ini kita bakal, wah keringetan coy, dalam ruangan. Gak apa-apa. Kali ini kita akan bahas sebuah helm, empty helm, bukan empty helm, empty helmets. Jadi empty helmets ini adalah helm dari Spanyol yang pernah kita review sebelumnya, tapi kita reviewnya memang yang helm full face, yaitu tipe Snake Carbon dan tipe Rapid Pro Carbon. Gua nggak tahu itu tayang duluan atau tayang duluan, tapi yang pasti kita sedang mereview banyak tipe ini. Nanti juga ada tipe jetnya atau half face-nya maksudnya. Lalu juga ada tipenya lagi yang modular, tapi yang kali ini Street Fighter-nya dulu. Kita jadi mereview helm Street Fighter. Bukan Street Fighter dalam arti ini bentuknya ya, tapi Street Fighter memang tipenya. Oke, jadi ini adalah empty helmet Street Fighter. Nah, apa sih kelebihan dari helm ini? Yang pertama pasti kelebihan adalah bentuknya. Pol, bentuknya garang betul. Sama kayak helm-helm buat snow jet ski gitu ya, bukan jet ski sih. Kalau jet ski kan di air. Kalau yang di salju apa? Jet snow? Bukan? Snow ski? Bukan? Itulah, lupa namanya. Tapi kurang lebih mirip seperti itu. Sepengalaman gue pakai tadi di Anas review, helm ini enteng. Yang pasti helm ini nyaman. Fitmentnya Asia juga. Jadi gue nggak merasa ada sedikit pusing-pusing atau gimana pun. Tapi perlu catat bahwa ini adalah helm dengan size XL. Karena gue memang dapetnya kebetulan size XL. Gue nggak dapet yang size M. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya. Cuman sepanjang gue pakai size XL tadi memang sedikit lebih press. Karena mungkin masih baru, tapi gue yakin kalau gue pakainya tetap size M, true size. Sama kayak MT Rapid Carbon yang kemarin dan MT Helmet yang Snake Carbon, KRE, yes that's right.
Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang pertama adalah vision. Nah, kalau secara vision nih, kalau secara tadi gue pakai di jalan, jujur memang ya visionnya kecil. Ya gimana, lu bisa cuma segini. Karena helm ini memang bukan diutamakan buat visionnya, dalam arti bukan untuk kelegaan berpandang, tapi mungkin lebih ke pertama stylenya dan tidak melupakan sisi safety-nya. Kenapa gue bisa bilang ini adalah sisi safety-nya? Karena bahan shell-nya adalah menggunakan, ini ada contekan gue, HIRP, yang singkatnya adalah High Impact Resistant Polymer. Jadi ini kurang lebih mungkin seperti termoplastik ataupun polikarbonat ya, mirip-mirip seperti itu. Dengan penamaannya dari si MT Helmets adalah High Impact Resistant Polymer. Dan dia terdiri dari dua jenis shell-nya. Jadi dia ada shell dengan size XS sampai medium, itu satu shell, dan berikutnya adalah large sampai ke double XL, itu adalah size keduanya. Jadi lu yang pemakai helm di antara size M dan L, better pakai true size, karena misalkan lu pakainya M ya, jangan upsize ke L. Selain nggak boleh, batuknya lebih gede, jadi mungkin akan kelihatan lebih gede di badan kalian begitu. Kemudian berat nih, bobot. Kalau bobot sih tadi gue merasakan nggak ada terlalu bermasalah ya dengan bobotnya. Padahal ini helmnya size XL, jadi buat gue fine aja. Harusnya size M pun dengan shell yang lebih kecil akan lebih ringan jauh. Begitulah, gue belum bahas secara detail mengenai bentuk-bentuk ininya ya. Kita akan bahas setelah ini. Kalau dari beratnya itu, ini XL-nya sendiri aja 1500. Lu bisa bayangin aja, XL-nya aja 1500. Yang berarti kalau M ke bawah itu mungkin sekitar 1200-an. Kalau tertulis di websitenya, XS sampai M itu adalah 1200 plus 50 gram. Jadi kurang lebih 1250-an deh, sampai 1300. Ini terbilang cukup enteng ya. Karena apa? Karena helm-helm yang berada di pasaran rata-rata 1400 up itu untuk size-nya M gitu. Lalu apalagi yang bisa dibahas dari helm ini ya? Fitment tadi udah. Fitment menurut gua cukup Asian sih. Gua nggak bisa bilang dia Asian atau Europe, karena tapi kalau gue pakai dengan gua kepala nyaman di kepala gua round ya, dengan gue pakai di helm Arai, di helm Shoei, gue tetap pakai M. Seharusnya gue tetap pakai helm ini M juga, karena gue berdasarkan pada MT Helmets yang sebelumnya gue pakai yang ini. Ada kan tiba-tiba? Itu. Keunikannya helm ini mungkin dicocok buat dipakai orang yang menggunakan Street Fighter seperti namanya. Kenapa? Karena coba lu bayangin ya, lu punya motor Street Fighter, ngimpi dulu aja. Ducati maybe? Ducati Monster mungkin. Coba terus bayangin kalian pakai helm ini, atau mungkin kalian pakai KTM, atau mungkin pakai Benelli juga oke. Apapun motornya, terus kalian bayangin kalian pakai helm ini. Gagah betul kan? Tampang dari depannya sangar betul. Lu bisa lihat juga di video tadi, tapi sayangnya tadi gue pakai motor sport. Cuman motor sport cc kecil. Itu aja masih oke. Dan yang uniknya dari helm ini adalah mungkin udah jarang ya di helm-helm sekarang, yaitu strapnya. Kalau kalian bisa lihat strapnya ini micrometric atau micro lock, jadi dia tidak quick release seperti yang ceklek doang, ataupun dia tidak double D-ring, tapi dia micro lock seperti ini. Jadi cara makanya sangat simple, cuma tinggal masukin. Dah. Ini geriginya ada sekitar 6, tapi karena setahu gua ada minimum deh geriginya ini tuh, ada minimum berapa kliknya itu supaya bisa memenuhi standar sertifikasi apa, gue lupa, tapi mungkin bisa dicari tahu. Dan yang pasti busanya sih dari enak ya. Ini busanya mirip-mirip juga sama MT Helmets yang Rapid Pro Carbon, yang KRE, mirip-mirip lah kurang lebih seperti ini. Menarik. Visornya juga sangat mudah dibuka, tapi mungkin lebih sangat mudah ya karena ini mungkin sedikit lebih longgar dari helm lain, tapi yang pasti dia ada kayak semacam locknya kecil, jadi ketika misalnya kalian tutup nih harus tutup dikit lagi supaya dia ngelock, dia nggak mudah kebuka. Tapi kalaupun kalian buka begini, kalian harus pastikan sampai visornya benar-benar klik. Nah ini dia nggak akan jatuh nih, meskipun tadi udah ujuk sama boldur masih aman. Airflow berikutnya ya, kita akan bahas tentang airflow.
tadi sih sepanjang gue pakai gue nggak menemukan ada cetekan airflow, dan ternyata setelah gue lihat emang betul. Jadi airflow yang pertama itu adalah dari mount fan-nya ini. Tada. Ini kalau kalian bisa lihat nih, dalam sini ada tangan gue. Di jaring-jaring ini nih, ventilasi ini bener-bener plong, bener-bener langsung masuk ke dalam. Cuma ada jaring-jaring doang, nggak ada filter. Inilah yang membuat helm tadi harusnya terasa ringan, tapi gue nggak berasa ringan, berasa dingin. Tapi gue nggak berasa dingin, kenapa? Karena tadi gue pakai masker dalam helm. Kalau nggak pakai masker dalam helm, ini helm pasti dingin. Lalu yang berikutnya adalah di jidat. Kok di jidat? Ini bukan di jidat, ini di ubun-ubun sini. Ini apa? Ini kening, pelipis. Oke lah, pokoknya di bagian atas ya. Dia ada dua nih untuk inletnya. 1 dan 2, dan untuk outletnya atau exhaustnya dia juga ada 2 nih, ada 1 ada 2. Dan helm ini menurut gue tadi gue pakai atasnya cukup dingin, kerasa enak juga. Apa ya, vision udah, airflow udah, fitment udah, strapnya udah, lalu shellnya juga udah. Mungkin udah waktunya kita ngebongkar helmnya dari dalam. Kita lihat dulu ya. Oh sama, tadi kan gue sempat bilang tentang berat. Nah, gimana kalau kita ukur berat secara realnya nih? Kalau berat yang tadi tertulis di website, mungkin XL-nya itu sekitar 1400-an. Kita coba. Oke. Sorry. Ini harus nyalainnya gini, pas barang ada di atas, donatnya 0. Kita coba ukur ya. 1577. Oke, berarti tadi yang gue dapat di website lebih berat. Ini yang di website lebih ringan, yang ini aslinya ternyata lebih berat, dia 1577. Tadi gue cuman baca 1400 itu atau 1500 tuh ada yang di sini. Oh, sebenarnya sama ya. Oh, tadi gue di awal bilang 1500, ini bukan 1400, sorry. Ternyata bener, beratnya 1500 gram plus. Dan ini adalah 1500 gram 77. Nice, tidak berat, tetap buat gue ini nggak berat loh. Untuk ukuran XL ya, ingat sekali lagi untuk ukuran XL. Karena kalau untuk ukuran M segitu ya buat gue cukup berat, ternyata ini enggak. Lalu dia tuh setahu gue, kalau lu yang suka pengendara dan lu suka ngerekam pakai GoPro atau action cam apapun, dia tuh seingat gue support atau enggak dikasih satu dudukan memang untuk action cam, ada di dalam dusnya. Pernah waktu itu dibahas sama Moong, apa sama gue ya, gue lupa. Tapi yang pasti dia dikasih satu dudukannya buat GoPro ataupun action cam lainnya, sehingga bisa kalian pasang. Nah coba nih, ini dia. Nah, tapi di mana naruhnya ya? Aku pun bingung. Tuh dia kayak dapat ini ada nih. Oh, mungkin di sini nih, ya kan? Jadi ini bisa kalian copot, terus kalian bisa ganti ini. Wah, keren banget ya, sampai mikirin segitunya loh. Jadi kalian nggak perlu lah namanya masang-masang double tape yang ada di sini, di mulut ataupun di atas. Kalian tinggal pakai ini, tinggal kalian ganti, kalian udah dapat tempat action cam yang canggih di bagian atas. Jadi kalau kalian lihat orang-orang yang suka main MX atau kalian lihat orang main jet ski dan sebagainya, kalian bisa lihat kan action cam di sini, terus masih ada sedikit padnya sebagai pemanis. Keren juga, inovatif. Belum pernah nih gue lihat ada helm yang mensupport untuk action cam. Nah, abis itu sebelum gue bongkar pasang busa dan visornya, gue akan menjelaskan sebuah fitur yang mungkin nggak kelihatan di layar kamera, tapi ternyata helm ini bisa menjadi half face. Bukan sulap, bukan sihir, tapi inilah bentuknya dari si K3 itu mah AGV, enggak, ini MT helmet yang Street Fighter SV. SV-nya itu ini guys, sun visor. Nah, jadi kalau kalian yang emang mungkin ini cocok sih kalau pakai biasanya buat motor-motor trial yang kayak si Tony Bo yang kayak gitu-gitu, kayaknya cocok sih pakai helm ginian ya. Dan ini juga bisa dipakai mungkin cross, gue nggak tahu. Kalau cross gue sebenarnya selalu pakai helm motocross yang full face, tapi ada juga orang-orang yang cross pakai helmnya kayak ginian, yang penting ada padnya.
Nggak tahu sih enak apa enggak, tapi ya preference orang lah, yang penting kan safety. Dan ini bisa dicopot pasang, kalian bisa lepas boleh, kalian mau pasang juga boleh, dan lepasnya sangat mudah karena kalian tinggal tarik bagian bawahnya doang nih. Dia ada engsel, begitu kalian tarik ke bawah, engselnya akan naik, si penguncinya kiri kanannya akan naik kayak gitu. Jadi kalau kalian mau pasang lagi, jangan lupa cantelin dulu yang bagian bawah, masukin dulu, lalu nggak bisa, salah masuk lubang guys. Nah ternyata di sini, jadi karena tadi salah masuk lubang itu sakit tuh katanya sih. Nah ini kan ada lubang di sini, ini untuk cantelan yang bawah. Ini kalian masukin dulu yang bawah, ya kan, baru cantelin yang atas, masukin, klep. Nah itu dia, sampai ngunci kiri kanannya. Ini udah ngunci, ini udah aman. Oke, kalau gitu sekarang ini kan oren nih. Gua punya satu barang yang memang baru launching banget di tanggal kemarin. Kemarin itu tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Gue juga nggak tahu. Coba kita cek. Hari ini ternyata tanggal 26 Januari. Dan di tanggal 25 Januari itu kita launching Wastebag RC. Ini dia buy itemnya. Jadi karena lagi warnanya pas nih, oren-oren, gue juga pakai di video tadi, warnanya oren juga. Gue sekalian mau memperkenalkan buat kalian yang belum tahu, ini buat gue sih oke banget. Karena apa? Karena selain worth it dengan harga hanya 350.000, si Wastebag ini juga water resistant. Terus juga dia sistemnya digulung gitu loh. Begini dibuka, ya kan? Tinggal tutup lagi, digulung supaya tetap water resistant. Cekrek deh, beres. Dan dia juga punya dua kantong di bagian depan, satu di sini, dan ada kantong kecil di depannya, satu lagi di sini. Ini juga bisa buat kalian aksesoris, mau keychain kayak, atau kalian mau gantung kunci rumah atau apapun bisa. Segera di order, Tokopedia ada guys, mau Jakarta, Bandung, Serpong ada juga, atau kalian mau lihat langsung barangnya ke toko ada juga. Kebetulan yang ini warnanya oranye hitam, ada juga yang navy red, dan ada juga yang warna black, full black. Oke, kita nggak perlu lama-lama untuk bahas Wastebag, kalian bisa buktikan sendiri dengan kalian lihat sendiri barangnya, mau kalian order dari marketplace ataupun di toko. Sekarang kita pasti akan lanjut ke pembahasan berikutnya, kita buka busanya MT Helmets ini. Kita buka dulu si chainnya supaya tidak mengganggu dan supaya lebih mudah. Lalu kita pelajarin gimana cara bukanya si busa. Yang pertama kita mulai dari buka busa chick pad. Oh ternyata dia hanya kancing. Pun yang ini, semudah itu. Kalian tinggal buka strapnya, tinggal kalian tarik, dan that's it. Begitu pula yang ini, atas, kiri, kanan, tarik, atas, kanan, kiri, tarik. Kalau buat chain strapnya sih sepenglihatan gue tidak bisa dicopot, nggak masalah. Lalu kita buang crown pad, sama juga ada dua kunciannya standar di belakang. Strap dulu deh biar nggak repot, ya kan. Lalu tinggal yang bagian depan, biasanya sih yang bagian depan tinggal kalian tarik sih, bener, tinggal kalian tarik ini, beres, sangat mudah. Apalagi yang masih dicopot ya, visornya. Kita coba ya. Ini pertama kali nih gue buka visor MT Helmets, mudah-mudahan berhasil. Tapi rata-rata visor yang begini nih, yang sun visor, tinggal kalian buka secara full, lalu kalian tarik kayak gini, gampang. Begitu juga yang sebelahnya. Nah, kalian tarik. Tuh, dia jadi sistemnya sangat mudah. Dia hanya nyelip-nyelip aja.
Jadi bisa kalian tarik juga kiri kanannya. Kalau masangnya juga sama, tinggal masukin aja, plek, terus pastikan dia berjalan mulus, nggak ada fraksi, nggak ada friksi ataupun nggak ada gesekan, barulah itu bisa disebut aman. Oke, gue taruh sini visornya, juga ini helmnya. Gue rasa segitu yang bisa gue kasih tau buat MT Helmet Street Fighter ini, keren banget. Dan yang gue yang lupa bahwa harganya adalah sekitar 2 jutaan. 2 jutaannya kecil lagi guys, serius. Ini helm murah banget, worth it dengan money. Dan buat kalian yang penasaran dengan helm ini, mau lihat langsung, kalian bisa lihat juga di RC Jakarta, karena kebetulan dia ada di RC Jakarta. Dan kalau kalian yang mau pesan MT Helmet juga, kalian bisa langsung buka Tokopedia-nya RC, mau di Jakarta, Bandung, Serpong, ada semua. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan selera kalian, mudah-mudahan sesuai dengan budget kalian. Yang pasti barang ini hanya cukup butuh 2 hari aja sampai ready. Jika itu terserah kalian. Terus terakhir, biasanya sebelum kita tutup kita suka ada pesan-pesan, tapi untuk kali ini gue lupa, gue nggak menyiapkan. Jadi gue akan coba berpikir secara spontan, bahwa buat kalian yang naik motor, ya iyalah kalau naik motor mungkin jarang yang nonton video kayak gini ya. Buat yang kalian yang naik motor dan kalian masih merokok di jalan, ataupun ada orang-orang yang merokok di jalan, boleh kali ya kita bantu tegur ya. Karena apa? Karena baru beberapa hari lalu itu gue juga habis kena rokok, terus hampir masuk ke mata. Untungnya enggak sih, kalau kena mata kelilipan, terus lagi ngebut-ngebut kecil gitu, kelilipan, terus tiba-tiba crash. Karena apa? Karena abu rokok orang. Jadi buat kalian yang masih suka ngerokok di jalan, please stop, please berhenti. Kalian bisa punya waktu yang cukup buat ngerokok nanti di tempat kalian nyampe, mau di rumah kek, mau di kantor kek, mau di tempat peristirahatan ataupun dimanapun. Tapi please, ketika di jalan naik motor, baik motor maupun mobil, jangan ngerokok karena itu membahayakan pengendara yang lain. Toh sekarang juga lagi suruh pakai masker, masih aja buka masker terus buat ngerokok. Enggak. Oke, kalau nggak bisa bikin lebih baik, jangan bikin lebih buruk. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai berjumpa di RC video review berikutnya. Bye bye.